Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ustaz dan ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di kelas bahasa Arab online yang kita rutinkan insyaallah setiap pekannya. Adapun tentang jadwalnya, insyaallah kalau ada perubahan jadwal, insyaallah setiap malam Jumat jam 8.30 insyaallah, kemudian setiap malam khusus untuk kaidah, kemudian Sabtu dengan Minggu malam malam Minggu dan malam Senin khusus untuk kita menambah mufradat. Kita langsung saja masuk di materi. Ya, seperti biasa, Ustaz dan ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pelajaran yang baru, kita akan mengulang sedikit tentang pembahasan kita sebelumnya. Ya. Di pembahasan yang sebelumnya, kita telah mempelajari tentang isim mabni dan isim mu'rab. Ya, apa itu isim mabni? Isim mabni adalah isim yang tidak berubah. Ya, misalnya asmaul isyarah. Haza, hazihi, dia selamanya tidak akan berubah meskipun masuk kepadanya posisi kalimatnya dia sebagai fa'il atau objek atau maf'ulun bihi, posisinya tidak akan berubah. Begitu juga dengan majrur. Adapun isim mu'rab, isim mu'rab adalah isim yang berubah tergantung dari posisinya. Ya, kita telah mengklasifikasikan ada mufrad muzakkar, dia kembali kepada kaidah asal, dhamma ketika marfu, kemudian berharakat fathah ketika mansub, dan berharakat kasrah ketika majrur. Kemudian sama juga dengan mufrad muannas, kemudian jamak taksir. Nah, dia kembali kepada kaidah asal. Adapun sisanya al-musanna mudzakkar, al-musanna muannas, jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim, dia berubah sesuai dengan kaidah yang pernah kita bahas. Ya, secara singkatnya, untuk perubahan mansub dan majrur untuk jamak musanna mudzakkar, musanna muannas, dia ada harfun ya di tengahnya. Ya, ada harfun ya di tengahnya. Ra'aitu rajulaini marartu bi rajulaini. Ketika dia dalam posisi fa'il atau dia posisi sebagai subjeknya atau pelakunya, dia kembali ke bentuk perubahan awal. Ja'a rajulani, ja'at thalibatani, ja'a muslimuna, ja'at muslimatun. Ya. Adapun posisi mansub dan majrurnya sama, sama untuk perubahan yang kedua dari setiap klasifikasi dari jenis isimnya. Ya, secara garis besarnya dia berharakat, dia ada harfun ya di sebelum dari harfun nun. Ya, ra'aitu rajulaini, marartu bi rajulaini, ra'aitu talibataini, marartu bi talibataini, ra'aitu muslimina, marartu bi muslimina. Ya, adapun untuk muannas salim, maka dia tidak ada harakat fathah. Dia cuma ada harakat dhamma dan kasrah. Ja'at muslimatun, ra'aitu muslimatin, marartu bi muslimatin. Jadi tidak ada ra'aitu muslimatan. Yang ada ra'aitu muslimatin. Ya. Cara singkatnya adalah, kalau kita mendapati ta'nis, ta yang menunjukkan muannas, maka harakatnya itu entah dia apabila dalam keadaan jamak, maka dia tidak lari dari dua, yaitu dhamma atau fathah. Kapan dia dhamma? Ketika dia menjadi subjek, dan kapan dia fathah, kapan dia kasrah, ketika dia menjadi objek atau mansub, atau dia dalam kondisi majrur, atau dimasuki
dimasuki harfun jar. Ya. Sekarang kita masuk di pelajaran yang selanjutnya, Ustaz dan Ikhwan yang sangat berbahagia, yaitu isim mufrad yang keluar dari kaidah umum isim mufrad. Seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, yaitu adalah kaidah umumnya, akan tetapi ya ada beberapa isim yang tidak mengikuti kaidah yang sebelumnya. Ya, 4 jenis isim mufrad yang keluar dari kaidah aturan umum i'rab isim mufrad. Pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan bahwa i'rab isim mufrad memiliki kaidah jika dia sebagai marfu atau dia sebagai fa'il atau subjek, maka harakat akhirnya adalah dhammah. Jika dia sebagai mansub, maka harakat akhirnya adalah fathah. Jika dia sebagai majrur atau dimasuki kepadanya didahului harfun jar, akhirnya menjadi kasrah. Ya, namun ada isim mufrad lainnya yang tidak menggunakan kaidah tersebut. Ya, isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab isim mufrad yang kita sebutkan tadi, ya dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama ada isim mangkus, yang kedua isim maksur, yang ketiga al-asmaul khamsah, kemudian isim la yansharif. Kita langsung masuk yang pertama. Yang pertama adalah isim mangkus. Isim mangkus adalah isim yang berharakat berakhiran huruf ya dan huruf sebelumnya berharakat kasrah. Ya, contohnya al-hadi atau penunjuk, al-qadi atau hakim. Kemudian az-zani, lelaki pezina, ad-da'i, ya, pendakwah, an-nahi, yang melarang, ar-rami, pelempar. Ya. Jadi isim mangkus adalah isim yang berakhiran huruf ya dan huruf sebelumnya berharakat kasrah. Ya, adapun untuk isim mangkus, ikhwan dan ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki perubahan ya atau perubahan i'rabnya secara khusus. Beda dengan kaidah umum yang biasanya. Ya. Yang pertama, bagaimana posisinya ketika dia dhammah atau dia marfu atau dia bersebagai subjek atau dia sebagai pelaku. Ya, jaa al-qadi. Ya. Jaa al-qadi. Ya, di sini marfu dhammah muqaddarah. Ya. Jadi ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada isim mangkus, ya dia tidak kita sebutkan harakat dhammahnya. Ya, mengapa demikian? Karena orang Arab tidak terbiasa menyebutkan demikian. Ya, sulit. Jaa qadiyu. Jaa qadiyu, yaitu sulit. Yang benar adalah jaa al-qadi. Ya, telah datang hakim. Ya, jadi dia sebenarnya dia marfu dhammah muqaddarah. Ya, dhammah yang disebut muqaddarah atau tidak yang sulit. Ya. Dhammah muqaddarah. Ya, dia tidak tampak. Ya, dia terhalang untuk menampakkan harakatnya karena sulitnya kita mengucapkan. Orang Arab juga sulit dan kita juga sulit mengucapkan. Misalnya kalau kita mau bilang jaa al-qadi, yaitu sulit di lidah kita. Nggak beda dengan yang lainnya. Ya, jaa talibu, ya ra'aitu taliban, ya marartu bi talibin, ya, atau jaa al-muslimu, ya, ra'aitu musliman, ya marartu bi muslimin. Nah, dia tetap kelihatan di situ harakat dhammahnya. Adapun untuk isim mangkus, maka tetap dia ja'al qadi. Ya, tidak kelihatan dhammahnya. Bentuk i'rabnya, ya kalau kita ingin sebutkan secara rinci, ya marfu dia ada sebagai fa'il tapi dengan dhammah muqaddarah. Ya, kemudian yang selanjutnya ra'aitul qadiyah. Ra'aitul qadiyah. Saya telah melihat hakim. Ya. Ikhwan dan ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk isim mangkus,
Ya, dia kelihatan harakat fathahnya pada posisi mansub. Ya, ra'aitul qadiyah. Ra'aitul qadiyah. Ya, pada saat ini ya dia tetap kelihatan harakat fathahnya. Kemudian marartu bil qadi. Marartu bil qadi. Ya. Adapun kalau dalam posisi majrur kembali ya harakat kasrahnya tidak kelihatan atau kasrah mukaddarah. Ya, majrur wa alamatu jarhi kasrah mukaddarah. Dia dalam posisi majrur tapi dalam keadaan mukaddarah ya atau terhalang atau sulit ya untuk ditunjukkan. Ya, kenapa? Karena kita sulit ingin mengatakan marartu bil qadiji. Ya, itu salah. Yang benar adalah marartu bil qadi. Ja'a qadi. Ya, kapan kelihatan harakatnya? Pada saat posisi mansub. Pada saat posisi mansub. Ra'aitul qadiyah. Saya telah melihat hakim. Ya. Harakat akhir huruf dari isim mangkus hanya dapat terlihat pada posisi mansub. Ya. Seperti ra'aitul qadiyah. Adapun untuk isim mangkus, ya, apa itu isim mangkus? Ustaz dan ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, isim yang berakhiran huruf ya dan huruf sebelumnya berharakat kasrah. Kalau kita dapati dalam konteks bahasa Arab, entah itu dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, ya, dia perubahannya seperti yang kita telah jelaskan. Ya, seperti yang kita telah jelaskan. Misalnya kita ambil contoh ya firman Allah di surat An-Nur ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ketiga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Laki yang berzina tidak mengawini perempuan yang berzina. Ya, di sini az-zani dia dalam posisi apa? Dalam posisi fa'il, tapi dia tidak kelihatan harakat dhammahnya. Ya, padahal dia dalam posisi subjek atau posisi pelaku. Ya, laki-laki yang berzina tidak akan mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Ya. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Ya, Ustadz yang ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kesimpulannya adalah bahwasanya isim mangkus adalah isim yang berakhiran huruf ya dan huruf sebelumnya berharakat kasrah. Pada saat kita dapatkan konteks seperti ini dalam bahasa Arab, maka dia memiliki perubahan khusus. Bagaimana perubahannya? Ketika dalam bentuk marfu tidak kelihatan harakat dhammahnya, ketika dalam bentuk majrur ya tidak terbaca atau mukaddarah harakat kasrahnya, dan kapan dia kelihatan? Pada saat mansub. Ra'aitul qadiyah. Saya telah melihat seorang hakim. Ya. Ya, harakatnya tidak tampak. Harakat pada marfu disebut dhamma mukaddarah dan pada majrur disebut kasrah mukaddarah. Ya, kemudian kita beralih kepada isim yang selanjutnya, yaitu isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang huruf akhirnya alif layyinah. Ya. Dia bukan ya, tapi alif layyinah. Ya, alif yang bengkok. Ya, beda dengan ya, kalau ya ada titiknya. Pada huruf sebelumnya berharakat fathah. Ya, contohnya Musa, Isa. Ya, kita lihat alif layyinahnya. Kita pakaikan dulu spotlight. Ya. Ya, untuk mengenali isim maksur ya cukup mudah. Kalau kita dapati kalimat atau isim dalam
dalam bahasa Arab yang kelihatan ada alif layyinah terakhirnya, ya, alif yang bengkok, ya maka dia dikategorikan isim 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 maksur. Ya, isim maksur. Ya, contohnya Musa, Isa, Al-Mustashfa, rumah sakit. Al-Fata, pemuda. Al-Huda, petunjuk. Al-Wusta, ya, yang tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ya, wasat. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan kami telah menjadikan umat Islam sebagai umat yang pertengahan untuk menjadi saksi di antara umat manusia. Ya, kita perhatikan ikhwan yang Ustaz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk huruf terakhir dari contoh-contoh isim maksur semuanya berakhiran alif layyinah. Ya. Dan pada harakat sebelumnya berharakat fathah. Pada harakat sebelumnya berharakat fathah. Ya, bagaimana perubahan i'rabnya? Ya, bagaimana perubahan i'rabnya? Pada perubahan i'rab ya maksur semua tandanya ya harakatnya muqaddarah, tidak tampak. Ya, tidak tampak. Contohnya ja'a Musa, ya dia tetap. Ya, tetap. Dia tidak bisa kita katakan ja'a musu. Ya. Ya, sulit dan kalimatnya salah. Ya, jadi ra'aitu Musa, nazartu ila Musa. Tetap dia tidak berubah seperti yang kebanyakan. Seperti kaidah umum, Ya, jadi misalnya kita ambil contoh Isa. Ya, tetap ja'a Isa, ra'aitu Isa, nazartu ila Isa. Ya. Atau ja'al fata, ra'aitul fata, nazartu ilal fata. Ya. Atau ja'al huda, ra'aitul huda, nazartu ilal huda. Semuanya tetap dalam harakatnya tidak berubah. Harakatnya tidak berubah. Ya, jadi saya kira Ustaz dan Ikhwan Allah SWT ini gampang. Kalau kita dapati dalam kalimat konteks dalam bahasa Arab yang berakhiran alif layyinah, kemudian harakat sebelumnya adalah fathah, maka bagaimanapun posisinya, ya entah dia dalam keadaan marfu atau dalam keadaan mansub atau dalam keadaan majrur, semuanya harakatnya muqaddarah atau tidak tampak. Ya. Ya, akan tetapi ya ini untuk ya ini isim yang pengecualian. Akan tetapi pada umumnya kalau tidak dalam kategori ini maka dia kembali ke perubahan kaidah awal. Ya, misalnya ja'a talibun, ja'a muslimun, ra'aitu musliman, marartu bi muslimin, dan seterusnya. Tapi kalau kita dapati pengecualian, isim-isim pengecualian yang seperti yang kita dapatkan pada malam ini, ya maka perubahannya seperti yang kita sama-sama telah simpulkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, al-asmaul khamsah. Ya. Secara sederhana, al-asmaul khamsah adalah 5. Ya, isim yang 5, yaitu 5 isim yang metode i'rabnya sama. Metode i'rabnya sama, dia berbeda dengan metode i'rabnya ini khusus untuk 5, ya dia berbeda dengan metode i'rab yang kebanyakan. Ya, bagaimana perubahannya? Tanda i'rab bagi marfu adalah waw. Tanda i'rab bagi mansub adalah alif. Tanda i'rab bagi majrur adalah ya. Tanda i'rab di atas hanya berlaku pada al-asmaul khamsah. Ketika isimnya berposisi sebagai mudhof, adapun jika dia tidak diidofakan maka di i'rab layaknya isim mufrad secara umum. Ya. Yaitu marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasrah. Yang pertama, yang mana itu al-asmaul khamsah? Ya. Yang pertama abuka. Ya. Ayah, akhun, akhuka, saudara. Kemudian hamuka, ya kerabat suami istri. Kemudian famuka, mulut. Kemudian zu, pemilik. Ya. Ikhwan dan Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kapan kaidah ini berlaku? Ketika dia dalam kondisi sementara bentuk penisbahan atau mudhof mudhofun ilaih.
Adapun kalau dia dalam bentuk yang seperti yang kita lihat, ya bentuknya seperti ini, maka posisi perubahan i'rabnya tetap sama. Ya, dia tidak berubah. Ya, ja'a abun, marartu bi abin, ra'aitu aban. Ya. Ja'a akhun, marartu bi akhin, ra'aitu akhan. Ya. Ya. Adapun kalau posisinya seperti ini, maka perubahannya kembali kepada kaidah awal. Kalau marfu dhamma, kalau dia dalam keadaan fa'il, pelaku, kalau dia dalam keadaan objek, fathah, kalau dia dalam keadaan majrur, kasrah. Ya, kapan dia berubah? Ya, memiliki perubahan khusus ketika dia jadi idhofah. Ya, dia menjadi dalam bentuk penisbahan. Ya. Ja'a Abu Bakrin. Ya, pada saat ini maka dia marfu bidommah. Ya, dia marfu'nya bidommah. Atau misalnya dia bergabung dengan domir. Ja'a abuka. Maka di sini dia marfu dengan dhammah. Ja'a Abu Bakrin. Ra'aitu Aba Bakrin. Saya telah melihat Aba Bakrin, ya. Bapak Aba Bakrin, ya. Marartu bi Abi Bakrin. Ya, saya telah melewati Abu Bakar. Saya telah melihat Abu Bakar. Ya, kita ambil yang lain misalnya, ya misalnya akhun. Ya. Ja'a akhuka. Ya, di sini ada tambahan waw. Ra'aitu akhoka. Ya, di sini ada tambahan alif. Kemudian marartu bi akhika. Di sini ada tambahan ya. Ya, kita beralih ke contoh-contoh yang lainnya. Ya, contoh variasinya ya misalnya abun. Ya, ja'a abukum. Ya, di sini dia marfu dengan waw. Dia marfu dengan waw. Ra'aitu abakum. Marartu bi abikum. Saya telah melewati ya bapakmu. Ya, di sini majrur dengan ya. Ya, ja'a akhu Muhammadin. Dia dalam bentuk mudhafun ilaih. Ya, telah datang saudaranya Muhammad. Ra'aitu akha Muhammadin. Di sini ditambahkan alif. Saya telah melihat saudaranya Muhammad. Marartu bi akhi Muhammadin. Saya telah melewati saudaranya Muhammad. Ya, ja'a hamu Zaidin. Saya telah melihat kerabatnya Zaid. Ya, ra'aitu hama Zaidin. Saya telah datang kerabatnya Zaid. Saya telah melihat kerabatnya Zaid. Marartu bihami Zaidin. Ya, saya telah melewati kerabatnya Zaid. Ya, hadza fuka. Ya, ini mulutmu. Ya, marfu dengan dhammah. Kemudian ra'aitu faka. Saya telah melihat mulutmu. Di sini mansub dengan alif. Nazartu ila fika. Saya melihat ke arah mulutmu. Ya, zu. Ya, ja'a zu malin. Telah datang si pemilik harta. Ya, dia marfu dengan waw. Ra'aitu za malin. Saya telah melihat si pemilik harta. Dia mansub dengan alif. Marartu bizi malin. Saya telah melewati ya pemilik harta. Dia majrur dengan ya. Ya, isim famun juga memiliki kaidah spesial ketika di i'rab dengan i'rab spesial asmaul khamsah, maka huruf ya maka harus dihilangkan minnya dan tertinggal huruf fa. Sehingga jika di i'rab menjadi famuka, yang melainkan jadi fuka. Ya. Ketika di i'rab tidak menjadi famuka tapi menjadi fuka. Ya, misalnya di sini famun. Ya, ketika dia bentuk i'rabnya ketika dalam harakat dalam kondisi marfu, maka dihilangkan mimnya menjadi fuka. Ya, ra'aitu faka. Ya, hadza fuka. Asmaul khamsah bisa diidofakan, disandarkan kepada semua domir dan seluruh isim zohir kecuali domir ya.
Ya, contoh akhi dan abi, insya Allah penjelasan lebih lanjut tentang penjelasan ini akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, kemudian Ustadz dan ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang sebelumnya adalah asmaul khamsah dalam kondisi mudhof atau penisbahan. Kemudian contoh asmaul khamsah yang tidak dalam bentuk mudhof, ya. Jaa abun. Ya, pada saat dia tidak dalam bentuk mudhof, ya, atau penisbahan, ya, atau tidak ada kalimat setelahnya sebagai mudhofun ilaihnya, ya, maka dia kembali kepada kaidah awal. Dia kembali kepada kaidah awal. Jaa abun, ra'aitu aban, marartu bi abin. Ya, hadza akhun, ra'aitu akhon, marartu bi akhin. Jaa hamun, ya, ra'aitu haman, marartu bi hamin. Hadza famun, ya, ra'aitu faman, nazartu ila famin. Ya, semuanya kembali kepada kaidah perubahan isim mufrad. Ya, adapun isim zu, ya, zu, ia tidak dapat digunakan dalam sebuah kalimat kecuali dalam posisi sebagai mudhof. Ya, adapun untuk zu, ya dia harus, Ustadz yang dimuliakan Allah SWT dan ikhwan yang dimuliakan Allah SWT, adapun isim zu, ya dia harus dalam keadaan mudhofun ilaih. Ya, karena apa? Kalau misalnya zu saja, ya kalimatnya tidak mufidah, kalimatnya tidak memiliki makna. Ya, misalnya zu, ya pemilik saja. Pemilik apa? Ya, pemiliknya tidak jelas. Maka zu harus disandarkan dengan idofah yang lainnya. Sehingga i'rab zu selalu dengan i'rab spesial dengan al-asmaul khamsah. Berbeda dengan keempat isim yang lainnya yang bisa di-i'rab dengan i'rab spesial ketika sebagai mudhof dan bisa di-i'rab dengan isim mufrad pada umumnya ketika tidak sebagai mudhof. Ya. Ya, jadi ada pengecualian khusus untuk isim zu. Untuk isim zu dia khusus, ya, hanya berlaku pada asmaul khamsah saja. Ya, beda dengan isim yang lainnya, yang keempat yang lainnya dia bisa kembali kepada kaidah awal. Ya, sekarang yang terakhir, isim la yang sharif. Apa itu isim la yang sharif? Adalah isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin. Ya, contohnya yang pertama, ya, jamak yang wazannya mafa'ilu dengan mafa'il. Contohnya mafatihu, kemudian masajid. Kemudian nama yang berakhiran alif dengan nun. Uthmanu, Imranu, Sulaiman. Kemudian nama yang berakhiran laki-laki dan perempuan. Ya, Aisyatu, Hamzatu, Hurairatu, Fatimatu, Usamatu yang ditambahkan dengan tak marbutah. Ya. Zahaba Usamatu, ra'aitu Usamata, marartu bi Usamata. Ya, isim la yang sharif tidak menerima tanwin, hanya menerima dhamma saja di huruf akhirnya. Ya, jadi pada isim ini Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dia tidak menerima tanwin. Ya, tidak menerima tanwin. Ya, jadi dia tetap tidak kelihatan tanwin. Ya, jadi kita akan dapatkan selamanya Imron, ya Imron saja. Tidak menjadi Imronan atau Imronun atau Imronin. Ya, bagaimana untuk mengklasifikasinya seperti yang klasifikasi yang telah disebutkan. Jadi kalau kita dapatkan jamak yang wazannya mafa'il atau masajid, ya dia dalam keadaan, ya dia tidak bisa dalam keadaan tanwin. Ya, harakatnya tidak dalam bentuk tanwin. Ya, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man mana'a masajidallahi." Ya. Ya, di sini masajida, ya padahal di sini masajida di sini untuk ya semua, ya, siapa yang melarang orang untuk datang kepada masjid, menutup seseorang untuk datang ke masjid, ya masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi di sini ya meskipun sigohnya di sini nakirah ya pada semua masjid, ya tapi dia tidak dalam keadaan tanwin. Karena apa? Karena dia masuk dalam isim la yang sharif. Isim yang tidak berubah, yang
tidak menerima tanwin. Ya. Isim la yang sorif dimajrurkan dengan fathah. Kemudian kaidah yang selanjutnya, ya isim la yang sorif ini dimajrurkan dengan fathah. Ya, marartu bi Usamata. Ya. Marartu bi Hurairata. Marartu bi Hamzata. Nah, jadi dia tidak pakai harakat kasrah. Jadi tidak pakai marartu bihamzati. Ya, itu tidak khotok atau salah. Kemudian i'rab spesial di atas tidak berlaku jika isim la yang sorif berfungsi sebagai mudhof atau dimasukkan alif lam, melainkan harakat akhirnya berubah menjadi kasrah. Contohnya jika dia mudhof maka menjadi ya marartu bi masajidil madinati. Dan jika dimasuki alif lam menjadi marartu bil masajidi. Ya. Adapun untuk majrurnya ketika dia dalam bentuk seperti mufrad ya maka dia majrurnya berharakat fathah. Marartu bi Usamata. Akan tetapi ketika dia sudah dalam keadaan mudhof ya atau bersambung dengan alif lam maka dia kembali kepada kaidah asal. Misalnya marartu bi masajidil madinati. Aku melewati masjid Madinah. Ya, masjid Madinah. Ya, di sini dimasukkan dengan alif lam atau dimasukkan dengan alif lam ya. Marartu bil masajidi. Ya. Kalau tidak ada alifnya maka marartu bi masajida. Marartu bi masajida atau marartu bi Usamata. Ketika ada alif lam ya maka dia kembali kepada kaidah asal. Marartu bil masajidi. Ya, saya kira demikian Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin sudah mulai pembahasannya agak berat ya, tapi insya Allah ya isimnya yang keluar dari kaidah umum cuman 4 ini saja. Ya isim mangkus yang berakhiran ya ini mudah, dia kelihatan fathahnya pada saat posisi mansub saja. Ra'aitul qadiyah. Tapi kalau posisi marfu dengan majrur ya tidak kelihatan harakat perubahan i'rabnya. Ja'a al-qadi. Ya, bukan ja'a al-qadiyu. Atau marartu bil qadi. Ya, bukan marartu bil qadi. Adapun isim maksud ya lebih mudah lagi. Ya, dia adalah isim yang berakhiran dengan alif layyinah, kemudian harakat sebelumnya fathah, maka perubahannya tidak ya semua yang masuk posisinya dia harakatnya tidak berubah. Ya, jadi misalnya ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Ja'a Isa, ra'aitu Isa, marartu bi Isa. Ra'aitul mustasfa, marartu bil mustasfa. Ya. Ketika ada alif layyinah, ya alif yang bengkok, kemudian ada harakat fathah sebelumnya, maka apapun keadaannya, entah dia dalam keadaan marfu, dalam keadaan mansub, majrur, dia tidak berubah. Kemudian al-asmaul khamsa, ya ada abuka, akhuka, ya famuka, hamuka, zumalin, ya dia memiliki kaidah khusus yang mudah sebenarnya. Ya kalau misalnya dia dalam keadaan mudhof, ya dia harus mudhof. Ya kalau doma dia marfu dengan alif, dia marfu dengan waw. Ja'a abuka, ada alifnya. Ja'a abuka, ja'a abukum. Kalau misalnya dalam keadaan mansuf, dia mansub dengan alif. Ra'aitu abakum. Kemudian kalau dalam keadaan kasroh, dia majrur dengan ya. Marartu bi abikum. Ya, adapun dalam keadaan tidak mudhof, ya, maka dia kembali kepada kaidah asal. Ya, ja'a abun, ra'aitu aban, marartu bi abin, hadza akhun, ra'aitu akhan, marartu bi akhin. Ya, kemudian yang terakhir ya isim la yang sorif. Ya, apa itu isim la yang sorif? Isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin ya. Perubahannya sama, hanya berubah pada posisi majrur. Ya, posisi majrurnya dia tetap marartu bi Usamata. Marartu bi Usamata.
Ya, tapi dia akan kembali kepada kaidah asal ketika ditambahkan dengan alif lam. Marartu bil masajid. Ya. Saya kira demikian Ustadz dan ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan. Ya, jika tidak ada, saya kira demikian. Insya Allah, Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kami harapkan, ya alhamdulillah kami sudah share di grup slide-nya. Ya, mudah-mudahan bisa diulang-ulangi ya di murojaah. Ya, insya Allah seiring kita sering murojaah, kita akan mudah memahami. Ya, adapun ya pengecualian ini hanya 4 saja, tidak terlalu banyak. Adapun pada dasarnya, ya pada umumnya dia kembali kepada kaidah awal yang seperti yang kita telah jelaskan. Ya, sekira demikian Ustadz dan ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas partisipasinya. Jazakumullah khairan. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.